Sejak kemunculannya hingga saat ini, kapal selam menjadi sosok paling menakutkan di lautan. Bersembunyi di kedalaman lautan, kapal selam mengintai, menunggu, dan pada saat yang tepat menyerang kapal permukaan tanpa disadari. Kapal selam mampu menenggelamkan kapal yang jauh lebih besar. Keberadaan kapal selam mampu menghentikan gerak keju armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Dalam video ini, kita akan mengulas seluk-beluk tentang kapal selam, mulai dari sejarah, teknologi, fungsi strategisnya dalam militer, hingga membawa personil pasukan khusus untuk menyusup ke wilayah musuh. Karena perannya yang sangat strategis, Indonesia sebagai negara kepulauan mutlak membutuhkan armada kapal selam untuk menjaga kedaulatan perairan Nusantara. Pada era tahun 60-an, dalam mendukung operasi Trikora, Indonesia memiliki hingga 12 unit kapal selam operasional, ditambah 2 unit sebagai persediaan suku cadang. Kapal perang Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam penomoran dan penamaannya. Untuk kapal selam diberi nomor dengan awalan angka 4 dan namanya diambil dari nama senjata dalam cerita pewayangan. 12 unit kapal selam yang dimiliki Indonesia pada masa Orde Lama diberi nama KRI Cakra, Nanggala, Nagabanda, Trisula, Nagarangsang, Candrasa, Alugoro, Jumantani, Wijayadanu, Pasopati, Indrajala, dan Bramastra. Kapal-kapal ini merupakan kapal selam kelas Whiskey buatan Uni Soviet. Merenggangnya hubungan Indonesia dengan Uni Soviet setelah tahun 1965 membuat kapal selam ini kesulitan suku cadang dan akhirnya dipensiunkan tahun 1970. Indonesia pun mengalami kekosongan armada kapal selam. Pada tahun 1997, Indonesia memesan 2 kapal selam. Kapal selam tersebut merupakan tipe 209-1300 buatan Howaldtswerke dari Jerman. Kapal selam pesanan Indonesia tersebut akhirnya selesai dalam 4 tahun dan diluncurkan pada tahun 1981. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya mengoperasikan 2 unit kapal selam tersebut. Baru pada tahun 2011, Indonesia melakukan penambahan inventaris kapal selamnya dengan menandatangani kontrak pembelian kapal selam sebanyak 3 unit dari Korea Selatan. Kapal selam ini dibuat oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSMI. Kapal selam pertama selesai dikerjakan tahun 2015, diluncurkan tahun 2016, dan resmi bertugas di TNI Angkatan Laut mulai 2 Agustus 2017. Kapal ini diberi nama KRI Nagapasa dengan nomor lambung 403. Kapal selam Indonesia yang dibeli dari Korea Selatan tersebut masih satu keluarga dengan kapal selam pengadaan tahun 77, yaitu tipe 209 buatan Jerman. Hanya saja, yang ini adalah tipe 209-1400, sedangkan kapal selam kelas Cakra adalah tipe 209-1300. Indonesia membeli kapal selam kelas Changpuku yang telah ditingkatkan kemampuannya atau Improved Changpuku dan kemudian dikenal sebagai kapal selam kelas Nagapasa. Kapal selam kelas Nagapasa merupakan kapal kelas Changpuku yang telah dikembangkan dengan penambahan beberapa perangkat. Perangkat yang ditambahkan pada kapal selam kelas Nagapasa diantaranya perangkat sonar CSU-90. Sonar buatan Atlas Elektronik ini merupakan sonar aktif dan pasif yang terintegrasi, juga memiliki kemampuan tracking sasaran secara otomatis. Perangkat lain yang disematkan adalah RESM atau Radar Electronic Support Measurement yang bernama Pegaso buatan Indra Sistema dari Spanyol. Kapal selam ini menggunakan periskop buatan Hensoldt dari Jerman, terdiri dari periskop 0400 dan perangkat optikal elektronik OMS 100. Untuk mengecoh torpedo lawan, kapal selam kelas Nagapasa menggunakan pengecoh torpedo Suga buatan Aselsan dari Turki. Untuk persenjataan, kapal selam ini dilengkapi dengan peluncur torpedo berdiameter 53 cm. Peluncur torpedo ini bisa meluncurkan torpedo 53 cm atau 21 inch, semisal torpedo Black Shark atau IGSUT-264. Torpedo yang sudah dipasang adalah torpedo Black Shark buatan Italia. Kapal selam ini juga dapat membawa rudal anti kapal permukaan, semisal rudal Harpoon. Dalam pembelian kapal selam dari Korea ini juga terdapat proses alih teknologi. Pada proses pembuatan kapal selam KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404, teknisi dari PT PAL dikirim ke Korea untuk mempelajari dan ikut dalam proses pembuatan kapal selam tersebut. Pembuatan KRI Alugoro, modul kapal selam dibuat di Korea Selatan dengan tetap melibatkan teknisi dari Indonesia. Kemudian, modul-modul tersebut dikirimkan untuk dirakit di Indonesia di PT PAL.
Setelah 3 unit kapal selam rampung, Indonesia memesan 3 kapal selam lagi dari Korea Selatan. Dalam kontrak pengadaan tahap 2, untuk kapal pertama terdiri dari 6 modul, 4 modul dibuat di Korea dan 2 dibuat di Indonesia. Kemudian, modul-modul tersebut akan dirakit di Korea. Kapal kedua, Indonesia akan membuat 4 modul dan Korea 2 modul. Lalu, modul-modul ini akan dirakit di Korea. Sedangkan untuk kapal selam ketiga, seluruh modul akan dibuat di PT PAL Indonesia. Lalu, proses perakitan juga dilaksanakan di PT PAL. Sehingga nantinya kapal ketiga ini akan dibuat di Indonesia secara keseluruhan. Pengadaan 3 kapal selam batch kedua ini direncanakan akan selesai tahun 2026. Artinya, pada tahun 2026, Indonesia akan mengoperasikan 8 unit kapal selam. Saat ini, Indonesia memiliki 5 unit kapal selam, terdiri dari 2 unit kelas Cakra, yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. 3 unit kelas Nagapasa, yaitu KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Kapal selam kelas Nagapasa memiliki bobot 1.400 ton dengan panjang 61,3 meter. Kapal ini menggunakan tenaga 4 mesin diesel MTU 12V493. Mesin diesel ini dioperasikan saat di permukaan untuk menggerakkan kapal sekaligus mengisi baterai. Ketika menyelam, baterai tadi digunakan sebagai sumber tenaga. Kecepatan saat menyelam adalah 21 knot atau 38 km per jam. Kapal selam kelas Nagapasa mampu mengangkut 40 orang, termasuk kru dan personel pasukan khusus. Dengan bahan bakar dan suplai makanan, mampu beroperasi selama 50 hari. Dengan daya jelajah 18.000 hingga 19.000 km. Dengan kekuatan ini, armada kapal selam Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara, bersaing dengan Singapura. Thailand memesan 4 unit kapal selam dari Tiongkok, namun saat ini masih dalam proses pembuatan. Malaysia memiliki 2 kapal selam buatan Perancis, yaitu KD Tun Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak. Vietnam memiliki 6 kapal selam kelas Kilo buatan Rusia. Singapura saat ini mengoperasikan 5 kapal selam, terdiri dari 4 kapal selam buatan Swedia dan 1 kapal selam buatan Jerman, yaitu RSS Invincible. Tambahan 3 kapal selam yang sejenis dengan Invincible saat ini masih dalam proses pembuatan. Sementara itu, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja tidak memiliki kapal selam. Di selatan Indonesia, Australia saat ini memiliki 6 kapal selam buatan Swedia. Australia memang berencana menambah 12 unit kapal selam, namun dijadwalkan baru terrealisasi tahun 2030. Pada episode berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis bahan peledak yang digunakan oleh militer. Sampai jumpa.